Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa JITV yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan program kita sore ini yaitu Cahaya Ramadan Inspirasi Hati di Bulan yang Suci. Pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas mengenai zakat sebagai kunci pembersih harta dan peningkat kualitas kehidupan. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kali ini yaitu Bapak Haji Ahmad Lutfi SSMA atau yang lebih akrab disapa dengan Bapak Lutfi. Beliau adalah Wakil Ketua Basnas Bidang 4 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Bapak. Iya, selamat sore. Boleh disapa terlebih dahulu Bapak pemirsa JITV yang sedang menyaksikan kita di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa JITV di mana saja semuanya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya pada hari-hari terakhir menjelang Idul Fitri. Jadi masih 3 hari lagi kita berpuasa insya Allah Senin Idul Fitri, hari Idul Fitri. Ya, ini masalahnya semakin mendekati Idul Fitri ini lebih fokus pada persiapan menghadapi Idul Fitri, beli apa dan macam-macam, atau malah fokus untuk ibadah. Karena pada dasarnya kan akhir Ramadan itu pahala yang digelontorkan Allah itu semakin banyak, semakin ya kalau kita nggak manfaatkan ya sebenarnya ya iman-iman gitu kan. 10 hari terakhir ya mudah-mudahan di samping persiapan Idul Fitri juga ibadah tidak berkurang, fokus tetap. Amin, semoga bisa dapat malam Lailatul Qadar juga. Amin, ya Bapak. Amin. Terima kasih Bapak telah menyapa pemirsa JITV. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, kami mengundang dan mempersilahkan pemirsa JITV yang ingin berkonsultasi bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat live di YouTube atau melalui nomor layanan Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Bapak, membicarakan mengenai Basnas DIY. Nah, setahu saya Basnas itu adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam menghimpun dan mengelola dana seperti zakat, infak, sedekah gitu ya Bapak ya? Iya, betul. Nah, saya juga baca-baca nih Bapak, zakat itu merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Seberapa penting sih Bapak zakat itu dalam kehidupan kita? Iya, terima kasih. Jadi benar sekali, Basnas adalah lembaga negara yang diangkat oleh negara untuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lain semacam fidyah, kurban dan sebagainya. Jadi mulai perencanaan sampai pendistribusian. Nah, ini salah satu tugasnya adalah Basnas DIY. Yang paling utama, paling pokok memang terkait dengan zakat gitu ya. Karena kewajiban umat Islam adalah kewajiban membayar zakat gitu kan. Jadi seperti kita ketahui, zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Jadi pilar Islam ada 5 gitu ya. Salah satunya adalah zakat. Zakat dan sholat ini dalam Al-Quran sering bersamaan. Dan perintah untuk berzakat juga banyak, seperti halnya perintah bersolat. Artinya di samping kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu sehari, di samping juga sholat lainnya juga ada kewajiban untuk membayar zakat bagi yang hartanya sudah mencapai nisab. Jadi harta yang sudah mencapai nisab itu sudah mencapai minimal senilai 85 gram emas dan sudah haul usia setahun. Jadi kalau tahun lalu pas Ramadan hartanya berapa itu gampang menghitungnya ya, momentumnya Ramadan. Terus sekarang jadi berapa, kemudian dihitung berarti dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Jadi kalau sudah mencapai nisab dan haul kok tidak membayar zakat, ibaratnya ya pilar Islam dirinya itu kurang gitu kan. Ya tidak lengkap, seperti halnya sholat juga harus dilaksanakan gitu kan. Ya, berarti sangat itu ya Pak, sangat penting sekali, hampir menyamai seperti sholat, zakat itu. Iya. Terus berarti kalau fungsinya sendiri Bapak, zakat itu tuh untuk apa sih Bapak, kok bisa sampai sepenting itu Bapak? Iya betul, jadi zakat itu sebenarnya kan untuk
manfaatnya untuk diri sendiri bagi yang berzakat maupun untuk orang lain gitu kan. Ya sebagaimana dalam surat Az-Dzurriyyat ayat 19 bahwa wa fi amwalihim hakun lisail wal marhum. Jadi di antara harta yang dimiliki seseorang itu pada dasarnya ada haknya untuk orang lain, baik yang meminta-minta maupun yang tidak. Jadi artinya kalau jadi rezeki yang kita peroleh itu pada hakikatnya menurut Allah sesuai dalam Al-Quran itu tidak milik kita sendiri, tapi ada bagian yang harus dikeluarkan untuk diberikan kepada orang lain. Itu namanya zakat bagi yang sudah sesuai nisab, atau kalau belum sesuai nisab bisa dengan sedekah atau infak atau lain-lainnya gitu kan. Kalau itu tidak keluarkan berarti kan tercampur dalam harta itu, tercampur antara yang hak kita dan hak orang lain, sehingga kalau tercampur aslinya harta itu halal, tapi karena ada hak orang lain nggak dikeluarkan berarti jadi tidak halal, karena campurannya itu seperti kita air itu bersih gitu, air bersih dimasuki air kotor baru berapa persen gitu, tapi itu kalau bercampur jadi kotor. Dan kalau ya harta yang kita konsumsi, kita nikmati itu kotor, juga bisa jadi berakibat hal-hal yang tidak baik pada diri kita sendiri gitu kan, baik dalam secara fisik maupun dalam hal-hal yang lainnya. Karena itu harus dikeluarkan, ibaratnya kambing itu adalah hewan yang halal untuk disembelih gitu kan. Kemudian disembelih dengan basmalah, artinya kan halal untuk dimakan. Tapi kalau nggak usah dikulit-kuliti, nggak usah diambil kotorannya, langsung dipanggang, daging panggang itu kan gitu tuh. Terus dimakan itu kan percampur kotorannya kan terjadi nggak sehat bagi tubuh gitu kan. Itu ibaratnya juga itu gitu kan. Karena itu perlu ada yang diberikan kepada orang lain. Dan dalam realitasnya di antara kita, di masyarakat kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan gitu kan, orang yang tidak seberuntung kita, bahkan mungkin jauh lebih menderita gitu kan. Karena itu puasa pun diantaranya adalah untuk menguji hambanya agar merasakan penderitaan orang lain yang cari makan aja sulit, cari minum sulit, dan kita dipaksa harus merasakan itu dengan puasa. Saya kira sekarang kita lapar semuanya ya, masih puasa gitu kan, dan haus karena nggak boleh minum gitu kan. Kalau tidak puasa boleh makan, boleh minum gitu lah. Itu bagi kita mungkin hanya nek Ramadan toh, tapi bagi orang yang miskin mungkin bisa tiap hari gitu kan, bisa tiap hari menderita semacam itu. Karena itu dengan puasa juga menuntut umat Islam untuk tahu, ikut merasakan penderitaan orang miskin, kemudian juga terus bisa berbagi kepada masyarakat melalui harta yang dimiliki gitu kan. Jangan khawatir, walaupun secara matematika nominal uang yang kita peroleh mestinya 10, kita kurangi 2,5 itu berkurang, tapi matematikanya Gusti Allah kan beda dengan matematika. Ini tidak berkurang tapi justru bertambah gitu kan. Karena apa? Karena bisa jadi dengan kita makan itu sudah yang bersih, yang suci, kemudian hidup kita dari nyaman, jadi sehat terus, tidak ada gangguan sakit dan sebagainya, produktivitas juga meningkat, hasilnya pendapatan juga akan meningkat juga gitu kan. Ya. Menarik sekali Bapak. Berarti zakat itu bukan hanya sekedar kewajiban aja ya Bapak ya, betul, tetapi juga merupakan kunci untuk membersihkan harta kita dan bisa meningkatkan kualitas hidup baik secara spiritual maupun sosial. Nah, mendengar kata membersihkan harta nih Bapak, saya jadi teringat dengan istilah yang sering ramai juga di Ramadan, yaitu membersihkan diri atau mensucikan diri. Di mana waktu Ramadan merupakan kesempatan kita untuk mensucikan diri dengan cara berpuasa, beribadah, memohon ampun kepada Allah. Nah, apa yang harus dilakukan nih Bapak jika ada teman-teman kita yang di luar sana yang masih terkendala belum bisa berpuasa penuh gitu Bapak? Oh iya, ini kaitannya dengan pelaksanaan ibadah puasa, tapi kadang-kadang orang kan tidak bisa berpuasa karena berbagai hal gitu kan. Bagi yang
sakit itu nggak bisa berpuasa. Bagi yang hamil atau menyusui bisa jadi itu juga tidak bisa berpuasa. Bagi orang tua yang usianya sudah undur bisa jadi juga tidak bisa berpuasa. Bahkan Allah memperbolehkan orang yang dalam safar, perjalanan bepergian, mudik dari Jakarta ke Jogja itu berapa jam gitu kan. Ya, itu juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lantas bagaimana? Apakah kewajibannya gugur? Tidak, kewajibannya tetap ada, wajib puasa tetap ada, cuma ada penggantian gitu kan. Jadi bagi yang sehat, yang mampu di lain waktu nanti ya harus nyahur gitu kan. Utang harus disahur, ini kan utang puasa harus disahur pada setelah puasa nanti. Ya lebih baik, lebih cepat lebih baik gitu kan. Walaupun kadang-kadang sampai puasa berikutnya ada yang belum gitu ya. Terutama ibu-ibu itu kan biasanya ibu yang masih produktif biasanya kan mesti ada waktu-waktu untuk tidak berpuasa itu kan. Itu harus nyahur. Selain itu bagi yang rasanya berat atau tidak mampu untuk nyahur di hari lain, itu ada jalan yaitu dengan cara membayar fidyah. Fidyah, apa itu Pak? Fidyah itu dari fada, yafdi, fidaan, fidyatan itu jadi penebus untuk menebus pengganti kita tidak berpuasa gitu kan. Jadi setiap hari itu kita setiap hari tidak berpuasa itu bagi yang tidak mampu menggantinya di lain waktu dengan cara memberi makan kepada orang miskin. Kepada orang miskin bisa jadi pas hari itu tidak puasa atau mungkin dikumpulkan berapa hari kemudian di akhir Ramadan kemudian dibayar fidyahnya atau setelah Ramadan baru dibayar fidyahnya. Tapi menurut saya kalau memang ada biaya untuk membayar fidyah itu maka bisa cepatnya gitu kan. Kalau sudah dibayar dengan cepat kan lebih aman, sudah tenang gitu kan. Kalau untuk membayar fidyah sendiri Bapak itu tuh cara kitanya gimana? Atau dengan uang atau datang langsung ke Basnas seperti itu Pak? Iya, jadi fidyah itu adalah memberi makan kepada orang miskin. Kalau di Arab itu bisa gandum, bisa kurma dan sebagainya. Kalau kita di Indonesia tentu saja adalah makan pokoknya adalah beras gitu kan. Jadi bisa diwujudkan beras atau diwujudkan uang senilai beras. Jadi untuk ini Masjid Ulama Indonesia DIY ini sudah mengeluarkan fatwa ya, fatwa Ketetapan Masjid Ulama Daerah Istimewa nomor Top 703 MUI 2/2025 tentang besaran zakat fitrah, zakat mal, fidyah dan pembayar penyalurannya. Jadi untuk Basnas, untuk MUI DIY itu menetapkan ini tentu saja sesuai dengan nilai bahan pokok, harga bahan pokok di Jogja ya, karena mungkin di daerah lain bisa jadi berbeda gitu kan. Jadi kalau MUI DIY membagi jadi 4 klaster, jadi klaster sangat mampu. Jadi kalau sangat mampu, misalnya orang kaya sepuh dan tidak bisa biasa di waktu lain, dia perlu membayar fidyah sekali sehari tidak puasa itu membayar fidyahnya Rp75.000. Ya. Kemudian klaster tidak klaster mampu ya mungkin kelas menengah itu ya, itu sehari tidak puasa 50.000. Kemudian klaster sedang sehari tidak puasa 30.000. Klaster ekonomi cukup minimal 20.000 per hari per tidak puasa, nanti tinggal hitung. Nah ini kaitannya klaster-klaster ini tentu saja juga terkait dengan kondisi ekonomi seseorang dan juga konsumsi setiap harinya gitu ya. Jadi kalau konsumsi setiap harinya beras yang harganya murah karena kemampuan ekonominya pas-pasan, itu pakai klaster yang paling rendah. Tapi orang kaya kalau makan mesti dengan beras dengan harga yang premium apalagi data premium ada enggak ya? Itu tentu saja dengan harga yang segitu. Jadi jangan sampai orang kaya membayar dengan standar harga beras yang orang miskin gitu kan, atau pas-pasan gitu kan. Dan ini kemudian itu diberikan kepada para kaum miskin gitu kan, kaum miskin. Dan untuk itu
tidak usah perlu-perlu nyari kaum fakir miskin sendiri, bisa melalui Basnas tentu saja itu kan. Berarti sudah dimudahkan dengan iya, adanya Basnas. Iya, jadi udah tinggal setor ke Basnas, datang ke Basnas, kemudian dari pihak Basnas, amil Basnas akan menyalurkan kepada yang berhak menerima, yaitu masyarakat miskin. Nah, ini untuk Basnas kebetulan sampai hari, jadi walaupun besok secara umum sudah banyak libur, jadi Basnas tetap tidak libur. Sabtu mestinya libur juga tidak libur, Minggu juga tidak libur sampai malam untuk melayani masyarakat yang ingin membayar zakat fitrah, zakat mal ataupun juga fidyah. Sangat-sangat berhikmat untuk sosial ya Bapak. Iya, jadi biar terus Bapak ada pertanyaan lagi kan, tadi itu ada apa? Kayak pembagiannya 20.000, 30.000, 50.000. Nah, itu tuh dari standar apa sih Bapak? Uang makannya itu satu hari atau uang makan sekali makan gitu? Iya, itu istilahnya satu mud ya. Satu mud kalau di Arab sana itu sekali makan. Oh, sekali makan. Sekali makan. Jadi kalau kita beli catering kan sekali makan, atau kita jajan itu sekali makan, kan ada yang cuma 10.000 ini murah meriah, atau ada yang 25.000, bahkan ada juga yang sampai 50.000, bahkan bagi yang mampu bisa ratusan ribu sekali makan itu gitu kan. Nah, itu standarnya sekali makan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, karena tiap orang beda-beda. Bagi yang miskin ya belinya ya mungkin pecel lele paling 12.000 atau 15.000 cukup gitu ya. Iya. Kalau untuk waktunya sendiri Bapak, tadi kan juga udah dijelaskan ya, lebih cepat lebih baik gitu. Ada nggak sih yang utama gitu? Jadi kayak lebih baik ketika waktu itu langsung dibayarkan. Ada waktu pas bulan puasa itu juga gitu. Iya. Jadi bayar fidyah itu bisa hari ini saya tidak puasa, hari ini juga langsung bayar, itu juga boleh gitu kan. Oh, gitu. Bisa juga dikumpulkan daripada dincrat-trit satu kali dua tiap hari mengeluarkan, udah akhir Ramadan dikeluarkan, dihitung berapa, berarti dikalkulasi jadi berapa, terus serahkan Basnas, sudah rampung gitu kan. Nanti setelah Ramadan juga sebenarnya juga boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau pas Ramadan itu kan semua amal ibadah pahalanya dilipat gandakan itu kan. Jadi selain ada sekalian untuk menggugurkan kewajiban puasa dengan bayar fidyah, tapi pahalanya juga dilipat gandakan. Apalagi kalau untuk orang miskin dan juga dipakai untuk buka gitu kan. Karena buka itu ganjarannya juga sama dengan orang yang kita kasih iftar gitu kan. Jadi kita ngasih buka berapa orang, berarti kita membuat pahala sebanyak orang yang kita kasih bantu. Itu kan ya, buka itu. Pahalanya berlipat-lipat ya Pak ya. Terus gini Bapak, kan tadi ada yang membayar fidyah. Terus ketika ada seseorang dia tuh lupa Bapak untuk membayar fidyah. Jadi 1 bulan misal dia nggak puasa 2 hari gitu, 2 hari, terus akhirnya dia membayar, seharusnya dia membayar fidyah, tapi ketika puasa berikutnya beliaunya lupa. Nah, itu gimana puasa tahun berikutnya? Puasa tahun berikutnya beliaunya lupa belum membayar fidyahnya, kayak gitu Pak. Jadi ya mestinya karena ini puasa wajib dan cuma setahun sekali, cuma sebulan yang berurutan, saya kira kita mestinya ingat gitu ya. Kalau sampai lupa sehari 2 hari itu mestinya ingat gitu kan. Ingat kapan saya tidak berpuasa gitu kan. Jadi ibu-ibu yang masih produktif itu kan kalau misalnya batal puasa itu mesti ingat, oh kemarin tanggal berapa gitu kan. Berarti gantinya atau kodoknya nanti berapa kali gitu kan. Ya jadi saya kira untuk hanya 30 hari itu ingat-ingatnya tidak sulit gitu kan. Jadi saya kira nggak usah sampai nunggu tahun berikutnya. Iya, berarti diusahakan emang seharusnya langsung ya Bapak ya. Terus Bapak, apa perbedaan utama antara membayar fidyah dan mengganti puasa qadha secara langsung? Iya, qadha maksudnya qadha itu mengganti puasa
sehari sejumlah hari yang ditinggalkan gitu kan. Itu setelah Ramadan. Setelah Ramadan sampai Ramadan berikutnya itu masanya gitu kan. Nah, bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya, melaksanakan puasa di lain hari yaumin akhir itu mestinya menggantinya secara qadha dengan puasa juga di hari lain. Bahkan kalau mau pas bulan Syawal itu bisa sekalian puasa Syawal gitu kan. Jadi dapat dua pahala. Pahala satu pahala puasa mengganti qadha, pahala kedua puasa Syawal gitu kan. Tapi bagi yang tidak mampu itu kan orang tua itu saya kira kalau sudah usia-usia tertentu udah nggak mungkin berpuasa lagi di lain hari. Makanya itu udah pasti di qadha, di fidyah bukan qadha gitu kan. Kemudian untuk orang hamil dan menyusui kalau memang di lain waktu tidak bisa melakukan dengan rekomendasi dokter. Bukan harus ada rekomendasinya ya. Bukan anu sendiri. Kalau kemauan sendiri ya daripada puasa ngetoknya duit rampung gitu kan. Enggak, tapi juga ada rekomendasi dokter bahwa nanti kalau puasa bisa menyebabkan janinnya terganggu atau mungkin waktu menyusui nanti untuk bayinya juga tidak baik karena ditinggal puasa, maka bisa di qadha. Jadi ketidakmampuannya itu ada rekomendasi dokter bahwa ini sebaiknya qadha aja. Kok ibadah fidyah aja bukan qadha gitu kan. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Menarik sekali ya diskusi kita sore ini Bapak. Namun kita akan beralih terlebih dahulu ke pertanyaan dari pemirsa JITV. Pertanyaan yang pertama dari live chat YouTube kita yaitu dari Roni. Apakah ibu hamil dan menyusui wajib membayar fidyah jika tidak berpuasa? Jika membayar, berapa besarnya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini baru saja yang kita jelaskan nih ya. Jadi ibu hamil dan menyusui itu tidak bayar, tidak qadha tapi bayar fidyah itu bagaimana gitu kan. Jadi tadi saya katakan bahwa ketidakmampuan untuk mengqadha di lain waktu itu ada rekomendasi dokter, bukan dari kemauan sendiri gitu kan. Jadi kalau dokter merekomendasi nggak usah puasa, ya udah dengan cara fidyah aja gitu kan, nggak usah puasa di lain waktu. Tapi kalau nggak ada rekomendasi dokter, sebaiknya qadha hari sejumlah hari yang sama, karena waktu qadha itu kan 11 bulan ya. 11 bulan masanya. Jadi banyak sekali, yang penting harus ingat itu kan. Harus ingat masih ada utang puasa itu, begitu mampu langsung dibayar, diganti dengan puasa di lain waktu gitu kan. Ya harus diingat-ingat jadinya ya. Jadi harus tetap membayar qadha puasa dulu ya Bapak ya sebelum membayar fidyah. Nah, misalkan Bapak kan tadi lanjutannya kalau tidak bisa mengqadha, nah itu gimana besaran fidyahnya? Oh iya. Seperti yang disebutkan iya, besaran fidyah, besarannya adalah 1 mud ya. Jadi ada versi Hanafiyah, versi lain-lainnya. Kita mengikuti acuan karena di DIY kita ikut mengikuti DIY. Jadi untuk orang yang sangat mampu itu minimal 75.000, boleh lebih boleh lebih ya, sekali puasa minimal 75.000. Untuk yang klaster tidak mampu ya 50.000 gitu kan, klaster sedang 30.000, dan klaster ekonomi cukup pas-pasan ya cukup 20.000. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Pertanyaan yang kedua dari Saudara meninggal di bulan Match. Ramadan. Izin bertanya Bapak, bagaimana hukumnya dengan seorang yang meninggal di bulan Ramadan sebelum Lebaran? Apakah masih ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah? Iya, kalau gini katanya dengan zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu zakat sebagai penyempurna ibadah puasa itu kan. Zakat fitrah untuk membersihkan diri, penyempurna puasa Ramadan. Karena kalau puasa Ramadan sudah kita laksanakan, itu kalau belum bayar zakat fitrah, pahalanya itu masih ngawang-ngawang di angkasa, belum sampai
belum sampai ke Allah gitu kan. Lalu lantas bagaimana, ini pertanyaan menarik, bagaimana yang meninggal pas Ramadan gitu kan. Jadi menurut satu tuntunan, menurut syariah ada pendapat bahwa ketika masih hidup di bulan Ramadan itu sudah kewajiban bayar zakat fitrah. Jadi artinya kalau meninggalnya di Ramadan artinya kan hari-hari sebelumnya sudah masuk Ramadan gitu kan. Jadi tetap harus bayar zakat fitrah. Yang bayar zakat fitrah saya kira pasti keluarganya ya keluarganya, monggo ya kan keluarganya menzakati fitrah orang yang meninggal itu biar di akhirat lebih tenang, lebih nyaman gitu kan. Dan itu juga nggak berat, cuma 2,5 kilogram gitu ya, 2,5 kilogram beras kalau di Indonesia ya, makan pokoknya beras 2,5 kilogram beras itu kalau menurut MUIDIY nilainya dengan sesuai harga beras itu minimal 40.000. Minimal 40.000. Jadi zakat fitrahnya per orang, per jiwa yang lahir pas Ramadan pun sudah disuruh untuk menzakati gitu kan. Yang masuk Ramadan menjelang sore mau Idul Fitri gitu misalnya, itu juga perlu dizakati, yaitu ya cuma 2,5 kilogram emas minimal, terus uangnya minimal 40.000, bisa lebih gitu kan. Ini juga bisa dilewatkan Basnas DIY. Jadi silahkan satu keluarga bayar zakat berapa, bisa datang ke Basnas DIY, pakai beras bisa, menyerahkan uang juga bisa, nanti oleh Basnas DIY akan digantikan uang. Bisa juga dengan transfer gitu kan. Dan transfer rekening sesuai yang kita sosialisasikan, termasuk yang di spanduk-spanduk maupun di website. Dan untuk transfer zakat fitrah dimohon untuk memberi notifikasi keterangan bahwa ini untuk zakat fitrah, sehingga segera bisa kita salurkan sebelum sholat Id gitu kan. Karena kalau tidak ada keterangan ini zakat fitrah, itu jangan-jangan infak atau hal yang lain, sehingga tidak tersalurkan sebelum Idul Fitri, sholat Id ya. Jadi tetap harus konfirmasi ya Bapak ya, biar kita tahu itu zakat fitrah atau bukan gitu ya Bapak ya. Ada satu pertanyaan lagi Bapak. Ya. Dari Puspita, apakah zakat dapat dibayar dalam bentuk barang atau jasa? Bapak? Iya. Ini baru mendengar. Iya, ini baru mendengar zakat dibayar dengan barang. Biasanya nek Basnas tuh sekarang menerima infak barang bekas itu ya, masih bisa terpakai gitu kan. Untuk berupa barang untuk membayar zakat kayaknya sampai saat ini belum ada ya. Jadi rata-rata zakat berupa uang, karena kan kalau barang itu kan nilainya, mengkalkulasikannya kan nggak bisa pas gitu kan. Jadi misalnya mau bayar zakat, saya setahun tak kasih motor gitu kan. Terus nanti motornya itu sendiri berapa, itu masih sulit proses untuk menjual dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau berupa uang kan sudah pasti, saya punya harta 100 juta misalnya, harus bayar zakat 2,5%, berarti 2,5 juta, udah clear, jelas itu kan. Begitu juga kalau bayar zakat dalam bentuk jasa tenaga. Misalnya jasa mengajar kayak dosen gitu. Iya, nek jasa mengajar itu juga ukurannya tiap orang berbeda-beda ya. Nek jasa dosen kan mungkin 1 JPL berapa gitu kan. Tapi kalau jasa kuli itu 1 kali panggul mungkin cuma berapa itu kan. Jasa juga ngitungnya juga sulit untuk mengukur nilainya gitu kan. Kalau memang tidak bisa bayar zakat ya infak saja gitu kan. Ya. Nah, karena itu untuk zakat di mana-mana sampai saat ini masih berupa uang gitu ya. Uang biar mudah mentasarufkan, karena ketika dibayarkan uang kan bisa digunakan untuk pemberdayaan. Nah, untuk pemberdayaan bisa kita berikan gerubah, kita berikan modal dan sebagainya. Bisa juga untuk konsumsi bagi orang-orang yang tidak mampu berproduksi, itu lebih luas. Tapi kalau dikasih barang atau jasa mengajar itu sulit itu untuk menominalkannya. Ya.
Hmm. Berarti lebih disarankan lebih baiknya berupa uang ya Bapak Iya, ya, iya, berupa biar penghasilan biar lebih pasti. mudah konkret pasti gitu kan. Iya. Jadi harganya berapa, sekian 2,5%-nya berapa itu pasti, ya. Dan lebih mudah untuk disalurkan ke penerima Ke penerima manfaatnya juga ya manfaatnya. Bapak. Ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi Oke, ya ternyata masih ada Bapak. satu lagi ya, silakan. Satu lagi dari Hasan Wahyu. San ya. Ya. Assalamualaikum, mohon bisa dibantu penjelasannya bagaimana cara perhitungan zakat mal dan kapan waktu yang baik untuk dibayarkan. Apakah saat Ramadan boleh dibayarkan atau menunggu sebelum Ramadan? Ini kayaknya maksudnya Lebaran ya Bapak? Iya, iya, iya. Sebelum Lebaran nih sepertinya. Iya, jadi zakat mal itu sebenarnya kan bisa dibayarkan kapan saja. Jadi kapan saja, tidak harus Ramadan. Yang pasti kan ketentuannya sudah sampai nisab senilai 85 gram emas, kemudian haul setahun. Jadi kalau menghitungnya mulainya itu Adha misalnya, itu juga mungkin setahunnya pas Idul Adha itu kan. Tapi kalau dihitungnya start point-nya mulai Ramadan itu lebih enak, lebih gampang. Oh, Ramadan sekarang dan Ramadan berikutnya gitu kan. Sehingga mudah menghitungnya gitu kan. Kemudian berapa besarannya gitu kan. Jadi besarnya pasti 2,5%. Tapi untuk menghitungnya bagaimana, ini dari MUI juga ada penjelasan ketentuan zakat mal. Jadi jika ada pegawai yang penghasilannya telah sampai 1 nisab dan masa haul, yakni setara dengan nilai 85 gram emas murni, maka wajib mengeluarkan zakat. Hitungannya pendapatan tiap bulan dikurangi UMP. Jadi pendapatan tiap bulan dikurangi UMP. Jika seseorang warga kota Yogyakarta berpenghasilan 10 juta rupiah per bulan, 10 juta per bulan dikurangi UMP kota itu 2.655.041 rupiah berdasarkan SK Gubernur 483 ke 2024 tentang upah minimum kabupaten kota 2000, maka take home pay yang diperoleh dari 10 juta adalah 10 juta kurangi 2.655 itu jadi 7.344.959 ribu per bulan kali 12 bulan. Kali 12 bulan berarti nilainya setahun 88.139.508 ribu. Nisab zakat profesi adalah setara dengan emas murni 85 gram emas 24 karat dan sudah mencapai nisab 1 tahun. 1 gram murni emas sekarang harga batangan untuk di kota Jogja 977.235 per gram. Jadi nisabnya adalah 977.235 rupiah kali 85 gram, berarti nisabnya di Jogja 85.064.972. Jadi kalau 75. Jadi kalau harta setahunnya itu sudah mencapai 83.064.000, maka sudah kena nisab setahun. Jadi kalau penghasilan seorang itu 10 juta per bulan, maka ia wajib zakat sebesar 2,5% dari 88.139.508 rupiah. Jadi 200, jadi zakatnya 2.203.487 rupiah, atau dibulatkan setahun zakatnya 2.203.500 rupiah. Ini zakat mal bagi pegawai yang gaji bulanannya atau pendapatan bulan, karena gaji itu kan bisa macam-macam ditambah tukin dan lain-lain, itu pendapatan itu kan, itu pendapatan per bulan 10 juta itu setahun kena zakat 2.203 rupiah. Ya. Berarti sebenarnya tidak terlalu besar ya Bapak ya, untuk mengeluarkan zakat kan dari 10 juta 1 bulan, berarti 1 tahun itu 120 juta hanya diambil sekitar 2 juta ya, 2 juta. Itu juga bisa dibayar per bulan. Jadi dibagi per bulan, per bulannya pendapatannya 7.344,
itu sudah bisa dicicil tiap bulan 2,5%-nya dari situ gitu kan. Oh, berarti dari 2 juta itu masih bisa dicicil, Tiap bulan diringankan gitu ya. lagi tiap bulannya Jadi gitu ya? kalau pegawai negeri bisa di-store ke unit pengumpul zakat di instansi masing-masing gitu kan. Dan cuma 2,5%. Kalau agama lain tuh mas 10% atau 1/10. Jadi kalau hartanya 100 juta berarti zakatnya 10 juta. Kalau umat Islam 100 juta zakatnya 200.500.000 gitu kan. 500. Iya. Oke. Karena pertanyaannya sudah Iya. terjawab semuanya nih Bapak, Iya. kita cukupkan diskusi kita pada sore Iya. hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi pencerahan untuk pemirsa JITV yang sedang menonton di rumah ya Bapak. Iya. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari Ya. diskusi kita sore ini. Zakat merupakan kunci penting untuk membersihkan harta dan melatih rasa kepedulian terhadap sesama. Sementara itu, fidyah berfungsi sebagai pembersih diri, pengingat bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan dan merupakan bentuk komitmen untuk tetap taat meski dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Semoga dengan menjalankan zakat dan fidyah bisa mensucikan harta, membersihkan diri, dan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Salurkan untuk fidyah itu menebus puasa yang ditinggalkan, bukan mensucikan tapi menebus Menebus, oke. puasa yang ditinggalkan. Ya, untuk fidyah bisa untuk menebus puasa yang kita tinggalkan. Bagi yang tidak mampu puasa di hari lain. Oke, terima kasih Bapak telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada pemirsa JITV. Saya Eka Fitriani selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan JITV, Jendela Informasi Keistimewaan Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, ini. Zakat menjadi cahaya dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi. Dengan berbagai programnya, Basnas terus berupaya menumbuhkan kemandirian ekonomi para mustahik. Bantuan modal, pendampingan, dan pelatihan terus diberikan untuk mengasah keterampilan mereka. Terus salurkan zakat Anda agar menjadi jembatan untuk kehidupan yang lebih layak bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari segenap umat muslim yang hartanya sudah mencapai nisab untuk melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu berzakat. Zakat ini merupakan investasi kita di dunia dan akhirat. Karena zakat merupakan harta yang sebenar-benarnya kita punyai, yang akan menemani kita sampai akhirat. Mari kita salurkan zakat melalui Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta.